Benar, begitu saya telepon, saya lupa apakah Pak Joyo mau menyampaikan ke saya lewat telepon atau SMS. Ya sudah Bu Rosa ke sekretaris aja. Ini keterangan saudara ya di poin 19. Ini 2 atau 3 minggu kemudian setelah selesai saya minta oleh Pak Najar untuk mengambil sertifikat dan diberi nomor HP saudara Joyo, kepala BPN. Setelah saya hubungi tidak diangkat, karena tidak diangkat saya laporkan kepada Pak Najar. Pak Najar menghubungi saudara Anas Purbaningrum. Setelah dihubungi saya menelpon kembali Pak Joyo dan langsung dikatakan, Pak Joyo mengatakan ambil di sekretaris, ambil di sekretaris saya. Nomor HP-nya nanti saya SMS. Begitu? Saya kan kalau saya udah Pak Najar kan sering sebutnya Mas Anas. Saya pikir kalau Mas itu Mas Anas, pikiran saya aja. Lanjutannya nih. Waktu itu saudara Wahid Muharram mengatakan agar menyampaikan terima kasihnya. Pada saat saya sampaikan kepada saudara Manudin yang bersangkutan mengatakan, jangan terima kasih sama saya, tapi terima kasih sama Mas Anas. Itu benar Pak. Betul itu, ya? Pak Najar sampaikan kan waktu saya antar amplop itu kata Pak Wafid, Ros sampaikan ke Pak Najar terima kasih. Oh iya Pak, saya sampaikan. Besoknya kan saya selalu lapor Pak Wafid salam, katanya terima kasih banyak. Bilang Ros bukan ke saya terima kasihnya, ke Mas Anas. Ya saya sampaikan lagi seperti itu. Sudah disampaikan ke Saya sampaikan ke Pak Wafid seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Kemudian tadi saudara mengatakan ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proyek Hambalang ya. Iya, Pak. Saudara, untuk apa sih saudara tahu itu tadi? Tadi yang 10 miliar itu tadi ya? Saya kan sebenarnya pengeluarannya tidak tahu. Begitu di Hambalang itu gagal, baru Pak Najar kasih tahu sebenarnya beliau sudah keluarkan uang 20 miliar karena dia pengen semua kegiatan yang ada di Kemenpora termasuk yang Wisma Atlet dan Hambalang itu pengen diambil oleh Permai, diambil Pak Najar. Tapi karena yang Wisma Atlet dianggap sudah dapat, jadi 10 miliar dianggap untuk itu. Nah, waktu saya tagih ke Pak Wafid, Pak Wafid juga bingung. Aduh, saya juga bingung, Ros, Pak Najar kasih ke siapa ya? Itu saya juga nggak tahu Pak. Saya cuma disuruh minta duit. Tapi intinya katanya untuk proses sampai sampai keluar surat ini, Bapak Najar sudah mengeluarkan biaya. Ya tanya dulu Ros, ke siapa aja dia kasih. Memang saya tanya langsung. Kalau tidak salah di rapat juga pernah saya tanya. Saya udah menghadap Pak Wafid, tapi Bapak itu nanya uang itu ke siapa aja karena Pak Wafid tidak pernah tahu dan dia juga baru pertama kali dengar. Nah akhirnya Pak Najar kasih tahu ke Pak Joyo 5 miliar, ke 3 miliarnya ke DPR, 2 miliarnya saya lupa ke siapa gitu, di BAB ada Pak. Ini tangan saudara ya. Ke Pak Joyo, kalau BPN sekitar 3 miliar yang diberikan oleh saudara Iwan, orang kepercayaan saudara Najaruddin. Iya Pak. Terus saudara Andi Marangeng yang waktu adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang diberikan oleh saudara Pol Marangeng. Iya benar Pak. Orang adik saudara Andi Marangeng sekitar 5 miliar. Iya Pak. Jadi ke DPR berapa ini? 2 miliar. Iya. 2 miliar ke DPR. Iya Pak. Ke DPR dikasihkan kepada siapa ini? Itu kan Pak Najar yang kasih, saya tanya ke siapa. Udah di Komisi 10, bilangin aja udah keluar gitu. Oke, kemudian terkait masalah apa tadi saudara kan menemui seperti agak susah menemui Arif ya. Iya Pak. Dan disuruh mundur begitu ya. Iya Pak. Dan saudara udah tahu bosmu gitu ya. Iya Pak. Oke. Saudara masih ingat bosmu itu siapa? Saudara masih ingat? Saya kan di kantor itu kan punya bos Pak Najar. Tapi karena Pak Najar sering mengatakan jangan sebut-sebut nama Pak Anas, ya kita berasumsi berarti bosnya Pak Anas ya Pak Najar gitu. Ya, ini keterangan saudara ini poin 21 ini ya terkait masalah itu. Langsung saja baca saja ya ini ya. Iya Pak. Bukan, yang saya maksud bagus adalah jawaban adalah tidak bagus. Bahwanya Pak Arif Tayyip Rahman, sedangkan bagus adalah pimpinannya Arif. Terkait dengan bos, di atas bos, bahwa Menudin pada awalnya mengatakan bahwa proyek Hambalang akan dilaksanakan oleh PT Adikarya
Giro dengan PT DGI. Iya Pak. Dan yang melaksanakan semua pekerjaan adalah PT Adikarya. Pak Najar hanya tinggal komitmen dari PT AK saja. Iya Pak. Pada pertengahan tahun 2010, saya diminta oleh Pak Najar untuk menghubungi Arif Teroman bahwa Hambalang tinggal bergerak. Iya Pak. Pada pertengahan tahun 2010, juga saya melihat PT AK mulai tidak konsisten. Iya benar. Saya pernah memergoki Arif Teroman dengan ide bagus di lantai 3 Kemenpora, Iya Pak. tempatnya Pak Wafid. Pada waktu itu, saya melihat wajah Pak Arif dan ide bagus memerah, karena pada waktu itu mereka mengatakan sedang di luar kota. Iya Pak. Akhirnya saya bertanya kepada mereka, sebenarnya bagaimana kelanjutan proyek Hambalang? Ida Bagus mengatakan bahwa sudah dibicarakan dengan bosmu. Iya Pak. Dari penjelasan Ida Bagus itulah saya pahami bahwa bos saya adalah M. Najarudin dan bosnya M. Najarudin adalah Anas Urbaningrum. Iya Pak. Ini keterangannya betul ya? Iya. Oke. Saudara tadi bicara mengenai masalah Munadi Herlambang ya. Iya Pak. Nah, siapa itu Munadi Herlambang itu? Katanya dia bapaknya ini pejabat di BUMN Pak. Ke apa deputi gitu. Seorang deputi di BUMN. Iya Pak. Tahu namanya di situ? Mukayat ya Pak. Pak Muhayyad gitu ya. Apakah saudara pernah bertemu dengan Munadi dengan Pak Anas barengan? Pernah Pak. Dalam rangka apa itu? Waktu itu di Tebet Pak, di lantai 4 di ruangan Pak Najar. Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan itu. Jadi waktu itu memang saya lupa, pekerjaan adalah pekerjaan saya habis dari luar kota. Memang di luar kota itu saya kebingungan karena saya nggak ngerti. Karena disuruh Pak Najar ketemu, saya lupa contohnya si Mr. A. Nah saya ketemuin bapak ini tapi dia bilang nggak ada komunikasi seperti Miss gitu. Akhirnya saya pulang. Nah saya lapor ke Pak Najar waktu itu rapat internal. Setelah selesai rapat internal saya turun. Nah sama sekretaris bapak saya dipanggil, Bu Rosa suruh naik ke lantai 4. Nah di lantai 4 itu seingat saya ada Pak Nasir juga, ada Pak Nasar, ada Bapak Anas, ada Pak Munadi. Memang Pak Nasar waktu itu nanya, bagaimana Ros kamu yang keluar kota? Tapi saya udah lupa proyek mana. Ya, saya jelaskan bahwa saya tidak ketemu orang yang Bapak suruh karena dia juga katanya nggak ada komunikasi. Saya bicara dengan Pak Nasar, setelah itu saya diem. Nah, ya, Pak Najar bisa bicara, ada Pak Anas, ada Pak Munadi juga. Nah, kayak gitu Mas, gitu. Terus jawabannya Pak Anas apa? Enggak ada, diam aja. Ini keterangan saudara ya. Diam senyum sih waktu itu saya lihat. Di poin 59 ini, poin 59. Di poin B. Pada pertengahan tahun 2009, setelah saya rapat dengan M. Najar dan karyawan lainnya, saya dipanggil oleh saudara Najar untuk menghadap. Setelah saya menghadap di ruangan kerja Najar, di ruangan sudah ada saudara Munadi Herlambang dan saudara Anas Urbaningrum. Iya Pak. Saat itu saudara itu menanyakan salah satu proyek di Jawa Timur, saya lupa proyeknya. Saya sampaikan bahwa saya merasa dipimpong oleh pejabat di Satker tersebut, sehingga saya tidak pernah ketemu sama pimpinannya. Saudara Najar menyampaikan kepada saudara Anas bahwa seperti itu ceritanya Mas. Saudara Anas Urbaningrum menjawab, ya udah nanti. Saudara Munadi Herlambang hanya senyum. Selanjutnya saya diminta oleh saudara Najar untuk keluar ruangan. Follow up selanjutnya, setahuan saya proyeknya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Iya Pak. Betul seperti itu ya? Iya, iya. Terkait masalah saudara kan marketing ya? Iya Pak. Marketing. Apakah marketing itu selalu membuat laporan proyek-proyek mana yang dijalankan, kemudian untungnya berapa, kemudian dilaporkan kepada atasan saudara? Biasanya sih kita memang setiap selesai proyek atau mau mulai akan ada, contoh Pak Najar sudah ajak marketing rapat, nanti Pak Najar sampaikan bahwa
nanti kita yang sedang kita urus anggaran itu adalah satker di kementerian dan lembaga ini itu kita catat semua. Baru nanti yang sudah benar-benar jalan itu nanti dia dari tadi jadi mengerucut gitu Pak. Yang tadinya di awalnya contoh ada 10, pas sampai pelaksanaan sampai selesai bisa dia jadi cuman 4 atau 5, tapi kita selalu ada laporan. Dan itu biasanya untung berapa persen itu setiap PIC marketing itu menghitung setelah nanti selesai semua pekerjaan proyek itu. Biasanya kita sampaikan ke Bu Yuli atau ke Pak Nasar atau ke Bu Neneng gitu. Terkait masalah fee, berapa fee yang diperoleh oleh ketika mengurus proyek itu? Kalau pengadaan barang dan jasa kita 43 Pak. 43%. Kita dapat diskon dari prinsipal atau vendor atau supplier. Tapi bervariasi, ada yang juga barangnya terkadang supplier ada kasih 5%, ada 10. Tapi sistem di perusahaan permai kalau mau ikut dengan permai harus disesuaikan, kita minta diskon itu 40 sampai 45. Terkait masalah besaran proyek, terkait proyek Hambalang, saudara tahu dibicarakan berapa fee-nya, persentasenya? Jadi awal-awal aja Pak. Jadi awal-awal waktu Pak Arief belum mengurus lewat jalur lain, di awal itu Pak Najar sudah bilang Ros, nanti seperti biasa dengan Pak Arief itu 18%. Dan pertama ketemu saya sampaikan akan ada turun anggaran ke Kemenpora proyek Hambalang, fee-nya 18%. Pak Najar minta, Pak Arief bilang iya Bu nanti kita hitung, seperti itu biasanya. Kalau swasta 22%, 22,5, kalau BUMN 18. 18. Iya. Kenapa lebih murah kalau BUMN itu? Ya katanya kan karena dia BUMN, nggak tahu juga. Oh gitu ya. Kemudian selama periode 2008-2012 ya, Iya Pak. saudara masih ingat proyek-proyek yang dikerjakan oleh Anugerah Iya, Pak, atau iya. Permai Group yang kemudian akhirnya mendapat fee dari proyek-proyek itu ketika melakukan pengurusan? Yang kita kerjakan sendiri apa yang kita kasih ke BUMN? Yang dikasihkan pihak lain yang mendapat fee, Ingat Pak. apa contohnya? Jadi kan universitas itu kan pengadaannya ada, pembangunan fisiknya ada. Jadi ada beberapa universitas itu rata-rata itu semua BUMN yang kerjain untuk fisiknya. Nanti pengadaannya baru dari perusahaan kita. Semua universitas itu sekitar ada 15 universitas Pak. Oke. Kalau yang dilakukan oleh Permai Group sendiri, instansi pemerintah? Iya. Proyek-proyeknya hampir proyek pemerintah APBN semua ya, yang dikerjakan itu? Iya, murni dan B. Murni semua dan P ya? Iya Pak. Ya. Ini kalau keterangan saudara, ini pun di poin 34 ini. Dapat hasilkan proyek yang sudah dijelaskan Permai Group di pemerintah periode 2012. Kementerian Perhubungan, pengadaan pesawat terbang Cessna dan helikopter Bell senilai 50 miliar. Kementerian Kesehatan, proyek flu burung 1 senilai 700 miliar dan 2 senilai 600 miliar. Iya. Betul itu? Benar Pak. Kemudian proyek PPSDM tahun 2009-2010, proyek senilai 400 miliar. Iya Pak. Kalau universitas-universitas itu 2 triliun nilainya. Lupa saya Pak. Pak, ini kita saudara 2 triliun. Iya Pak. Apakah saudara pernah ditunjukkan oleh penyidik terkait suatu dokumen yang pernah disita di rumahnya Pak Ansur Daningrum? Pernah Pak. Apa saja itu yang apakah itu berisi daftar proyek-proyek yang dikerjakan oleh Iya. Anugerah Nusantara atau Permai Group? Iya Pak. Saudara masih ingat nama-nama proyeknya itu? Jadi proyek itu di Kementerian Pendidikan, di Kementerian Perhubungan, di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Transmigrasi, ada beberapa kementerian lembaga gitu Pak. Oh, itu ya. Iya. Itu dokumen itu sebenarnya untuk siapa sebenarnya itu yang saudara tahu itu?
Jadi saya juga kan sebagai leader, Pak Najar kan suka panggil saya dengan Bu Minarsi. Kalau saya kan lebih di Mampang, kantornya Bu Minarsi di Tebet. Kita suka dipanggil berdua, bikin list di Tebet apa aja proyek, di Mampang apa aja, terus berapa keuntungan, berapa nilai kontrak, nah keuntungan bersih berapa. Ini Pak Najar sendiri yang minta. Dia dikantongin, kadang selembar dibikin kecil-kecil, dikantongin di bawah. Oh, betul. Iya Pak. Kalau yang ini lembarannya lebar atau gimana? Yang tahu itu? Kalau dokumennya banyak, Bukan yang ditemukan di rumahnya Pak Anas. satu lembar tapi dia landscape gitu. Oh, memanjang begitu. Iya. Saudara kenal dengan dokumen itu ya? Iya, karena saya lihat ini kan proyeknya kita semua gitu. Proyek yang saudara kerjakan Iya. bersama teman-teman di Iya, Pak. Bapetku. Iya Pak. Apakah itu berisi suatu aliran dana yang berasal dari proyek-proyek yang diurus semuanya itu? Iya. Apakah ada suatu perincian tahun 2009 itu berapa, tahun 2010 itu apa, 2011 Iya, Pak. itu ada semua di situ ya? Ada Pak. Ini saya bacakan yang mulia, mohon izin, kalau boleh. Oke, ini poin nomor 64, BAP nomor 64, aliran poin 4. Aliran dana yang berasal dari proyek yang saya urus antara lain tahun 2009, tanggal 29 pemberian saya melalui saudara Melia Rika, staf marketing tim Mampang, kepada proyek panitia proyek pengadaan alat lab ESDM tahun 2009 sebesar $5.000. Tanggal 11 Maret 2009 pemberian saya melalui saudara Gerhana kepada panitia proyek pengadaan alat ESDM tahun 2009 sebesar $10.000 Amerika. Tanggal 24 Maret 2009 bayar biaya lelang proyek Unipro tahun 2009 sebesar $5 juta. Tanggal 1 Mei 2009 pelunasan komitmen kepanitiaan pendaftaran atas proyek PLTS tahun 2008 besar 25.000 US dollar. Tanggal 15 Mei 2009 biaya lelang untuk proyek IPB tahun 2009 besar $10 juta. Tanggal 13 Juli 2009 pemberian support pada panitia pengadaan alat lab ESDM tahun 2009 besar $50 juta. Tanggal 13 Juli 2009 pemberian support kepada Sekjen Jebuk besar $20.000 Amerika. Tanggal 15 Juli 2009 sumbangan duka cita terhadap Kementerian Pendaftaran sebesar $5 juta. Tanggal 31 Juli support untuk Irjen Dinas tahun 2009 besar $20 juta. Tanggal 15 September 2009 THR untuk panitia dan restor UNJ proyek di UNJ tahun 2009 besar $500 juta. Tanggal 6 Oktober 2009 biaya lelang untuk ATKP Kemenhub besar $10 juta. Tanggal 22 Oktober 2009 support untuk Komisi 8 untuk mengurus proyek Kementerian Agama besar $250 juta. Tanggal 9 Desember 2009 biaya dukungan untuk urusan proyek Kemenak $25 juta. Tahun 2010 yang 2009 betul itu seperti itu? Iya Pak, benar. Betul ya. Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 support untuk rektor Jambi dan rektor tahun 2009 besar $15.000 US dollar. Tanggal 6 Maret 2010 support untuk panitia pengadaan alat lab IPB sebesar $200 juta. Tanggal 10 Maret 2010 pembelian tiket dan penginapan untuk panitia pengadaan alat lab khusus sebesar $35 juta. Tanggal 26 April 2010 support ke Badan Diklat Kemenhub sebesar $300.000 US Amerika. Tanggal 20 Mei 2010 support untuk DPR sebesar $300 juta. Tanggal 11 Juni 2010 untuk Komisi 10 sebesar $200.000 Amerika Serikat. Tanggal 19 Juni 2010 untuk Komisi 8 sebesar $100 juta. Tanggal 29 Juni 2010 support untuk pejabat di ATKP Surabaya dan Makassar sebesar $14.000 Amerika Serikat. Tanggal 3 Juni 2010 untuk Komisi 10 sebesar $500.000 Amerika Serikat. Tahun 2011 21 Juni 2010 support Kemenhub sebesar $100.000 Amerika Serikat. Tanggal 27 Januari 2010 support untuk Kemenak sebesar $100 juta. Betul ya, gitu ya. Apakah data-data ini juga data-data yang dikelola oleh Yulianis? Iya Pak. Betul, ada juga ada di situ ya. Ya
Karena saya lihat dokumen itu, ini kan sebenarnya lebih kepada keuangan. Tapi karena ada di situ di PIC kita dan itu juga ada staf kita marketing dan proyek itu juga ada di Kementerian Pendidikan yang kami pegang sebagai PIC-nya. Jadi saya lihat juga nama-namanya proyeknya benar semua ada. Betul, semua Iya, nama Pak. proyeknya betul, Iya. jumlah duitnya juga betul. Iya, dan orang-orang yang mengambil uangnya juga itu benar semua orangnya. Karena saudara yang mengurusnya bagian mana Iya. bagian ini ya. Iya, Pak. Apakah saudara tahu atau mendengar kenapa kok ada di tempatnya Pak Anas? Kan Pak Najar kan suka begitu sama kita, suka dibikin dokumen, nanti dibawa, dia bilang cepat terus bikin cepat. Kadang kan bikin laporan itu kan nggak bisa sebentar. Saya bilang sabar Pak, ini nggak bisa karena ini banyak banget, cepat soalnya saya mau pergi. Dia suka sebut-sebut nama Pak Anas gitu. Gitu ya. Iya Pak. Dia kepada geser sedikit kepada Bu Esti, kepada Ibu Esti, Kongres di Bandung saudara ikut tadi ya. Saya Terkait masalah pembagian BlackBerry, apakah saudara tahu? tidak tahu. Tidak pernah memantau perkembangan yang ada di situ. Tidak, karena saya kan tidak diberikan tanggung jawab sebagai koordinator. Kalau pada saat itu mendengar atau tidak? Pada saat rapat-rapat di tim relawan, Saya sama sekali tidak tahu masalah itu. tidak mendengar seperti itu. Kemudian terkait masalah tadi dana ada 2,1 triliun itu ya, yang dikelola oleh Mendiknas. Kalau 2,1 ini saya perlu luruskan bahwa 2,1 ini adalah anggaran fungsi pendidikan, bukan dikelola oleh Partai Demokrat. Karena dari 2,1 itu kebijakan pimpinan komisi, saya tidak tahu mereka berkomunikasi dengan siapa, tapi kami diberitahukan dari 2,1 itu harus dibagi proporsional. Oke, gitu. Dari tadi saudara mengatakan ada untuk jatah Partai Demokrat adalah 20% ya. Iya. Dari 20% dari 2,1 triliun itu berapa? 400 400 miliar. 400 miliar jatah kegiatan untuk Partai Demokrat. Oke, yang tadi saudara kena 1% banggar, kemudian dari itu juga ya. Dari 400 itu, itulah yang saya harus berikan kepada Nasar untuk selanjutnya diisi. Oke. Selain itu tadi, apakah juga digunakan ini untuk dana sebesar 2 miliar untuk Silatnas? Pak Nasar pada waktu rapat untuk kegiatan, di mana Pak Nasar selalu meminta sumbangan, misalkan ada kegiatan rakernas, ada kegiatan pembangunan ruang fraksi, itu selalu diminta dari setiap komisi untuk menyumbang. Oke, sebentar, ini saya dari sebenarnya untuk pembangunan gedung fraksi Partai Demokrat, pembuatan kalender 19,2 miliar, Rakornas PD sebesar 2 miliar. Apakah Rakornas PD itu, apakah kongres itu yang dimaksud? Bukan, ini rapat koordinasi nasional. Oh, Bukan beda kongres. dengan kongres itu ya. Tapi Pak, saya perlu jelaskan. Artinya ini biar semuanya juga terang benderang. Karena saya tidak melaksanakan pekerjaan partai itu sendiri, yang biasanya oleh teman-teman lain mungkin dikerjakan dengan memilih pengusahanya sendiri, maka saya tidak punya kewajiban untuk menyetor kepada partai. Oke, cukup. Sudah, tak ada diterangkan. Saya ke Bu Neneng sekarang. Ya, saya mohon maaf Pak, artinya ini kan berkaitan juga dengan kasus saya, jadi saya rasanya perlu sekali untuk menjelaskan Pak. Tadi yang sudah saya jelaskan Pak, agar supaya juga tidak ada kesalahpahaman kan, karena Pak Nasar sendiri pun tidak pernah dia selalu mengatakan bahwa EJ tidak perlu lagi bayar iuran, EJ tidak perlu lagi, karena semua itu sudah dikerjakan oleh Pak Nasar sendiri. Jadi saya tidak punya kewajiban ke partai. Beda dengan almarhum. Almarhum harus menyetor sebagian dana yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan partai. Itu saja Pak, terima kasih. Saya ke Bu Neneng. Bu Neneng, tadi kan saudara sudah kenal dengan Pak Anas. Kalau kenal pertama kali dengan Pak Anas kapan itu? Saya lupa pastinya, kalau nggak salah saya awal 2006 Januari kalau nggak salah, atau 2005 akhir atau 2003. Apakah kalau dengan Pak Saan Mustafa Kenal Pak. sejak kapan?
pastinya saya nggak tahu karena dia sering datang ke Anugerah, PT Anugerah di Tebet. Pak Anas juga, Pak Saan juga sering ke situ ya. Sering Pak. Apakah saudara pernah bersama dengan Pak Anas, Pak Saan, suami saudara berbicara atau ngobrol-ngobrol itu terkait masalah perjuangan mereka dari awal untuk meraih sukses di Partai Demokrat? Kalau ada Pak Anas, Pak Saan di ruangan sama suami, ya saya tidak pernah ada di ruangan Pak. Saya tidak ikut bergabung di dalam ruangan. Tidak. Saudara pertama kali datang ke rumah Pak Anas kapan? Pertama sekali ya 2006 seingat saya Pak. Nah, apakah pada saat itu, maaf Pak Anas, apakah pada saat itu Pak Anas posisinya awalnya masih ngontrak rumah? Tahun saudara ketika pertama saudara datang tadi tahun 2006 itu. Saya kalau menanyakan kontrak rumah saya tidak pernah sejauh itu menanyakan ke suami, tapi memang rumah Pak Anas yang sebelumnya dengan sekarang jauh beda. Jauh beda. Bedanya di mana letak perbedaannya? Saya sampai sekarang melihat rumah baru Pak Anas juga belum Pak. Tapi setelah saya rumah lamanya juga di situ ditambah lokasinya dengan rumah diperbesar di lokasi tersebut juga. Yang di mana letaknya itu saudara tahu? Duren Sawit. Yang Duren Sawit. Iya. Itu yang saudara tahu di situ ya. Iya. Kalau aset-aset yang lain saudara tahu? Saya tidak tahu Pak, tapi saya pernah dibawa bersama suami dan keluarga sama Pak Anas dan istrinya ke kebun di Bogor, kalau nggak salah saya Pak. Kebun milik siapa itu? Ya milik Pak Anas. Luas di situ. Ya lumayan. Oke. Kemudian terkait Pak Nazar ya, Pak Nazar kan kemarin pergi ke luar negeri, tidak pulang-pulang. Apakah saudara pernah mendengar perginya Pak Nazar itu karena ada suatu perintah dari Pak Anas? Benar Pak. Saya secara pribadi sebagai seorang istri, saya sudah memberi saran supaya pulang, tapi suami masih ragu. Dan pada saat itu juga pernah Pak Rahmat, temannya Mas Anas, datang untuk menyampaikan supaya bersabar dulu, menunggu sampai pemilihan presiden. Jadi nunggu presidennya ganti dulu. Iya. Itu ketika sudah di luar negeri. Iya Pak. Ketika Pak Anas masih di dalam negeri, apakah pernah diperintahkan untuk keluar? Pandes, Mas. Kami bingung ini sebenarnya konteks yang mana dengan perkara ini yang ingin klarifikasi. Kan kita kalau konsekuen dengan dakwaan ya, saya rasa apa yang menjadi kuat dakwaan, saya rasa gitu. Karena perkara itu kan sudah ada perkara yang lain dan sudah diputus. Apakah ada kaitan dengan perkara yang sekarang? Jadi mohon izin begini yang mulia. Jadi kan ini kan perkara Pak Nazar, Pak Anas. Pak Anas itu ini kan berusaha untuk menghilangkan jejak sehingga disuruhlah keluar seperti itu yang mulia. Jadi kan ini data-data kan ada seperti itu yang mulia. Sebentar yang mulia, nggak lihat kan di dalam dakwaan hal semacam Ini yang mulia, ya kalau kita simak penjelasan dari penuntut umum, nampaknya ini untuk mengejar TPPU-nya. TPPU-nya. Tapi kan tidak ada urusannya dengan Pak Nazar lari ke luar negeri itu. Maka kita dengar dulu kaitannya. Kalau tadi kan katanya untuk menghilangkan segala macam. Oh, jejak maksud saya dengar gitu kita ya. dengar. Ya. Ya, tapi cepat saja. Minimal kalau Pak Anas keluar, minimal kalau Pak Nazar keluar, Pak Anas kan masih aman di dalam gitu kan, tidak pernah menyebut nama Pak Anas. Begitu maksud kami yang mulia. Silakan ini bertanya. Justru dari luar negeri mereka menyebut-nyebut nama Pak Anas. Maka kami sebenarnya yang mulia sangat ingin Pak Nazar hari ini ada di sini. Ya, nanti Maka itu kami minta pada hari ini. Betul tidak? Tadi klarifikasi teman-teman hadir jam berapa teman-teman berjasa supaya clear. Karena menurut kami tidak fair juga. Pak Nazar tidak ada di sini, bagaimana kita mau konfirmasi? saya kira bisa didatangkan. Gitu ya. Dan bisa kita. Terima kasih yang mulia. Baik. Terima kasih rekan jasa. Oke, mohon izin dilanjutkan yang mulia. Silakan kita. Oke. Ibu Nenek, apakah sebelum Pak Nazar pergi ke luar negeri, itu apakah pernah saudara mendengar
bahwa Pak Anas memerintahkan Pak Najar untuk keluar? Saya tidak pernah mendengar dari Pak Anas langsung, tapi suami saya menyatakan Mas Anas bilang suruh keluar dulu ke Singapura untuk menenangkan diri sekalian untuk berobat. Ya, tapi saya tidak tahu kalau Pak Anas yang berbicara, karena saya juga tidak pernah, jarang saya berbicara sama Pak Anas sendiri. Oke, saudara yang dengar dari suami ya. Oke. Kemudian terkait kalau kepergian saudara ke luar negeri, itu apakah ada kaitan dengan Pak Anas? Kalau saya sendiri saya saat itu tidak ada pernah terkena kasus dan saya juga belum pernah dipanggil KPK ataupun jadi tersangka, saya tidak pernah. Saya hanya menemani suami. Oke. Kemudian terkait sekarang kita masalah buka puasa bersama. Apakah saudara kenal dengan Munadi Herlambang? Kenal Pak? Kenal. Kalau Pak Mahfud Suroso? Kenal. Kalau Pak Mahfud Suroso itu siapa? Setahu saya juga salah satu bisnismen yang teman Pak Nazar yang dipakai juga gimana? Yang juga untuk bekerja mencari proyek-proyek Pak, setahu saya begitu. Apakah saudara kenal dengan PT Duta Citra Laras, Duta Sari Citra Laras? Tidak. Tidak tahu di situ. Tidak. Kalau Munadi? Kalau Pak Munadi saya cuma tahu teman suami. Teman suami saudara. Ketika buka puasa bersama, apakah saudara ikut ke rumahnya Pak Anas? Waktu buka puasa di rumah Pak Anas Pak Anas ya. Pada saat buka bersama, apakah ada banyak orang di situ? Banyak Pak. Oke, saudara datang bersama suami? Iya. Oke. Apakah pada saat itu datang Pak Munadi kemudian Pak Mahfud Suroso? Datang Pak. Datang. Apakah Mohon maaf Pak, ini buka puasa